Oke. Karena kita lanjutkan ya. Jadi harga tas yang sesudah didiskon itu tadi berarti 180.000 dikurangi 54.000 ya. 30/100 dikali 180.000 itu 54.000 ya. 54.000 berarti hasilnya berapa? 126.000. Berarti yang harus dibayarnya adalah hanya 126.000. Itu tentang rabat atau diskon. Sekarang bruto tara neto. Apa sih bruto tara neto itu? Itu adalah istilah ya. Dalam di sini bruto itu apa? Berat kotor atau berat barang yang ditambahkan dengan berat pembungkus. Jadi kalau kalian membeli misalkan minuman ya, nah berat bersihnya berapa? Kalau minuman berarti air, contohnya air. Nah berat bersihnya berapa? Berarti itu mah neto, berat barangnya saja. Tara, nah berat botolnya berapa? Kalau tara itu artinya adalah berat tambahan atau berat pembungkusnya. Nah sedangkan bruto itu adalah berat kotor, berat bersih ditambah berat pembungkus ya. Berat bersih ditambah berat pembungkus. Makanya di sini bruto itu adalah neto ditambah tara ya. Neto itu berat bersih, tara berat pembungkusnya, dan bruto berat keseluruhannya. Kalau kalian mau mencari berat bersih berarti bruto dikurangi tara. Kalau kalian mau mencari berat pembungkusnya berarti bruto dikurangi neto ya. Nah sekarang pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung, yang dipakai guna untuk membiayai pengeluaran umum serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya pajak, suka ada pajaknya ya. Kalau kita beli sesuatu nanti suka ada pajak penambahan nilai. Misalkan kalau kita beli sepeda atau kita mau beli TV nanti suka ada pajaknya, atau PPN kalau beli itu. Misalkan di sini contohnya beli kulkas ada pajak penambahan nilai. Nah itu PPN, pajak penambahan nilai. Ada PPH itu adalah pajak penghasilan. Misalkan kalau PNS nanti digaji sama negara nanti suka ada potongan pajak atau PPH, pajak penghasilan ya. Ada PPN atau PPH. Nah contoh PPN, pajak penambahan nilai, contohnya seperti ini. Pak Gilang ingin membeli kulkas dengan harga 2.400.000. Nah terus dikenai PPN atau pajak penambahan nilai sebesar 10%. Nah yang ditanyakan berapa yang harus dibayar oleh Bapak Gilang. Tadi 10% dari 2.400.000 itu berarti 10/100 dikali 2.400.000 yaitu 240.000. Nah PPN-nya 240.000. Berarti yang harus dibayar Pak Gilang adalah 2.400.000 ditambah 240.000, jadi 2.640.000 ya. Itu tentang pajak. Sekarang bunga. Nah kalau bunga ini kalau kalian nabung di bank suka ada bunganya ya. Pada saat kalian menabung di bank maka kalian akan memperoleh bunga. Nah jenis bunga yang dibahas merupakan bunga tunggal ya. Yang dibahas kali ini adalah bunga tunggal, yakni yang memperoleh bunga hanya modalnya saja sementara bunganya tidak berbunga lagi ya. Yang dibahas kali ini adalah bunga tunggal. Untuk menghitung besar bunga adalah waktu dikali persentase bunga dikali besar uang yang ditabung ya. Di sini biasanya besar bunganya dalam 1 tahun ya. Waktu lama menabung dalam 1 tahun. Nanti ada penghitungannya ya, kita bahas dalam pembahasan soal contoh-contohnya. Nah, atau ini ada contoh tentang bunga. Kalau pajak nanti ya di pembahasan soal. Contoh mengenai bunga.
Ibu Afifah menabung di bank dengan bunga 15% setahun. Apabila yang ditabung adalah 1.250.000, hitunglah bunga yang diterima sesudah kurun waktu 10 bulan. Tadi rumusnya apa? Waktu dikali persentase bunga dikali uang yang ditabung. Berarti waktu, tadi waktu 10, kan ini bunganya dalam 15% setahun, berarti persentase waktunya 10/12 ya. 10/12, 12 itu 12 bulan, 1 tahun itu 12 bulan per 15%. Nah, 15% itu kita rubah jadi 15/100 ya. Dikali 1.250.000, nanti coret nolnya, coret gitu ya. Seperti itu, nanti terus dikalikan. Hasilnya adalah 156.250. Jadi besar bunga selama 10 bulannya adalah 156.250. Oke. Itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan tentang materi aritmatika sosial. Untuk contoh-contohnya nanti akan dibahas pada pembahasan soal. Terima kasih. Assalamualaikum.